Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan kembali melaksanakan praktikum masih by online, di mana praktikum PTI 2 kali ini kita akan memasuki modul 2 dengan modul MRP atau Material Requirement Planning. Secara teoritikal, seperti biasa sudah dijelaskan secara jelas di dalam modul yang sudah teman-teman dapatkan. Harapannya teman-teman sudah membaca untuk keseluruhan modul sehingga jalannya praktikum secara online ini bisa diikuti dengan seksama. Pada praktikum kali ini, pemateri akan dibawakan oleh Mbak Adel, di mana di dalam video ini akan dijelaskan bagaimana cara kita melakukan proses pada MRP di aplikasi WinGSB. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Adel. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan aplikasi WinGSB dalam mencari MRP. Pertama-tama kita membuka aplikasi WinGSB-nya sendiri. Lalu kita pilih Material Requirements Planning. Dalam MRP sendiri, data apa aja sih yang kita butuhkan sebenarnya? Nah, data yang kita butuhkan itu ada MPS yang didapatkan dari hasil forecasting yang telah dilakukan pada modul sebelumnya, yaitu sebanyak 4 bulan yang akan datang. Kemudian kita juga membutuhkan bill of material dari produknya kita. Kemudian kita membutuhkan lead time, kemudian ada biaya bahan baku dan software WinGSB-nya itu sendiri. Nah, ketika aplikasi WinGSB-nya sudah terbuka, kemudian kita klik File, pilih New Problem. Nah, di sini terdapat MRP Specification. Pada problem title kita isi nama perusahaan kita. Kemudian untuk number of product and part item kita isi 28. Nah, di sini tuh ada berapa part yang ada di produknya kita. Nah, untuk time unit of planning periodnya itu ada month, satuannya bulan. Kemudian number of planning periodnya itu kita isikan 4 bulan berdasarkan hasil forecasting yang kita lakukan pada modul sebelumnya sebanyak 4 bulan yang akan datang. Untuk number of period per year-nya kita isi 12 karena dalam satu tahunnya terdapat 12 bulan. Untuk maksimum number of direct components per parent item kita isi sebanyak 8. Nah, di sini nanti akan menunjukkan panjang dari BOM-nya kita itu sendiri nanti yang akan kita isi. Lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian item ID ini kita isi part yang ada pada produk kita. Pada bagian ABC class ini kita beri simbol A untuk level pertama pada struktur produk, B untuk level kedua pada struktur produk, dan begitu seterusnya. Untuk source code ini menunjukkan bagian-bagian dari produk kita itu kita bikin sendiri atau kita beli. Sedangkan untuk material type-nya itu kita isi dia full atau bagian dari assembly atau komponen. Untuk each measure-nya kita bikin each, lead time-nya kita bikin 1 bulan, lot size-nya kita bikin 25. Untuk annual demand ini kita dapat dari hasil forecasting dikalikan 12 bulan dalam setahunnya. Untuk unit cost, setup cost, dan holding annual cost itu kita dapat dari perhitungan dan asumsi kita. Nah, kemudian kita klik view, kita klik BOM atau bill of material. Kemudian di sini kita isikan misalnya tempat alat tulis ini terdiri dari laci, bagian bawah, bagian belakang, bagian kanan, bagian kiri, paku skrup, dan bagian tengah. Sedangkan untuk bagian laci ini terdiri dari bawah laci, samping laci, depan laci, belakang laci, dan handle. Begitupun untuk bagian-bagian yang lainnya. Nah, setelah ini diisi semua, kemudian kita klik view. Kita pilih MPS atau Master Production Schedule.
Nah, di sini pada tempat alat tulis ini kita isi permintaannya selama 4 bulan ini terdapat dari hasil forecasting yang telah dilakukan pada modul sebelumnya. Nah, di sini kita isi 430 unit. Kemudian kita klik view. Kita masuk ke bagian inventory. Nah, di bagian inventory ini kita isi di bagian safety stocknya. Ini asumsi dari masing-masing perusahaan. Di sini kita isi ada 25 safety stock untuk setiap partnya. Kemudian kita klik view. Kita masuk ke capacity. Nah, di sini simbol M ini menunjukkan untuk satuan untuk setiap partnya ini adalah bulan. Selanjutnya, kita klik result. Kita pilih show BOM atau bill of material. Nah, di sini kita pilih tempat alat tulis dan untuk report selectionnya kita pilih multi level attendant BOM. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Di sini menunjukkan level pertama terdapat tempat alat tulis, untuk level kedua terdapat laci, bagian bawah, bagian belakang, bagian kanan, bagian kiri, paku skrup, dan bagian tengah. Untuk level ketiga ini ada bawah laci, samping laci, depan laci, belakang laci, dan begitu pun seterusnya. Kemudian kita kembali, terus kita result, kita pilih show product structure in graph. Nah, pastikan kita sudah memilih tempat alat tulis dan untuk production structure selectionnya kita pilih multi level. Nah, di sini akan keluar output seperti ini. Nah, ini adalah grafik untuk produk kita. Nah, di sini seperti ini, tempat alat tulis terdiri dari laci. Pada laci sendiri terdiri dari bagian bawah laci, samping laci, depan laci, belakang laci, dan handle. Nah, jika sebelumnya pada bagian BOM itu hanya berbentuk tabel, di sini kita sudah bisa melihat bagian struktur dari produk kita. Nah, jika struktur produk ini berbeda dari yang ada di buku oren atau buku pendahuluan, berarti pada item masternya kalian ada yang salah. Untuk pada bagian item masternya mungkin ada yang keliru atau bisa dicek lagi pada bagian BOM. Di sini biasanya terdapat kesalahan karena di sininya tidak pas. Nah, setelah kita sudah melihat struktur produknya kita masuk ke solve, pilih exploit material requirements. Untuk report selectionnya kita item ID, dan karena kita ingin mengetahui MRP dari setiap part pada produk kita, maka kita pilih all item, lalu klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Ini terdapat tempat alat tulis, laci, bagian bawah, dan ini untuk hasil MRP-nya itu sendiri. Misalnya kita baca untuk bagian item laci. Pada awal produksi terdapat permintaan sebanyak 475 unit, sehingga permintaan bersih sebanyak 500 unit. Penerimaan pesanan yang diterima sebanyak 500 unit. Karena lead time-nya 1 bulan dan karena merupakan permulaan mulainya produksi, maka komponen yang harus mulai diproduksi pada awal produk sebanyak 925 unit. Nah, 925 unit ini didapat dari plan order receipt pada awal produksi dan plan order receipt pada bulan pertama, sehingga didapatkan 925. Nah, untuk bulan pertama
ini terdapat permintaan kotor sebanyak 425 unit dan kita memiliki safety stock sebanyak 25 unit, sehingga permintaan bersih sebanyak 425 unit. Oleh karena itu, penerimaan pesanan yang direncanakan sebanyak 425 unit. Karena lead time 1 bulan dan item ini merupakan assembly, maka komponen yang harus disediakan pada awal produksi sebanyak 925 unit. Begitupun untuk bulan kedua, ini terdapat permintaan kotor sebanyak 425 unit dan kita memiliki project on hand sebanyak 25 unit, sehingga kita mendapatkan permintaan bersih sebanyak 425 unit dan penerimaan pesanan yang direncanakan itu ada sebanyak 425 unit. Karena lead time kita 1 bulan, sehingga pada bulan pertama harus diproduksi sebanyak 425 unit. Begitu pula untuk bulan-bulan selanjutnya dan bagian-bagian yang lainnya. Cara bacanya juga seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu penjelasan soal bagaimana kita mempraktikkan proses dalam MRP yang kita aplikasikan pada software WinKSB. Sedikit tambahan, di dalam video ini ada beberapa revisi, di mana nanti ada beberapa data yang disebutkan untuk teman-teman perusahaan melakukan asumsi. Itu akan diberikan data given, di mana nanti asisten akan memberikan info lebih lanjut data-data given yang akan diberikan. Jadi untuk kekurangannya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung pada shift praktikum hari ini. Untuk video tutorial penggunaan WinKSB-nya sampai di sini saja. Sekali lagi maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.